Mulai aja. Salam sehat warga Magelang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam podcast musik Ngobrol Seru dan Asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya Ica akan mengajak sobat sehat semuanya untuk berbincang dalam beberapa waktu ke depan di episode musik ke-12 kali ini. Nah, mungkin ada sobat sehat yang belum tahu di mana sih RSUD Merah Putih, mungkin follower baru atau baru ikut bergabung di live kita hari ini. Nah, RSUD Merah Putih itu ada di Jalan Yogyakarta Magelang, kilometer 5 di Mertoyudan Magelang, dekat dengan perempatan lampu merah Blondo ya. Itu di depan yang warnanya merah putih, kemudian ada gambarnya Borobudur, ada tulisan Trauma Center. Itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Nah, untuk sobat sehat yang kiranya ingin bertanya tentang podcast kita hari ini, bisa banget komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab, oke? Nah, saat ini Ica sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis di Klinik Konservasi Gigi RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar? Halo Ica, halo sobat sehat. Apa kabar Ica? Baik. Alhamdulillah, dokter sehat. Alhamdulillah. Banyak pasien hari ini dokter. Alhamdulillah baik. Tertangani dengan baik. Harus. Harus. Memberikan pelayanan yang maksimal ya dokter. Nah, dokter boleh kenalan dulu nggak nih? Karena kan kita biasanya kalau nggak kenal nggak sayang. Mungkin di sini juga sobat sehat ada yang belum mengenal dokter. Oh iya. Ya, selamat siang. Saya Dr. Gigi Betagia Swandika Wisesa, spesialis konservasi gigi. Saya berpraktek di RSUD Merah Putih, Klinik Konservasi Gigi itu Senin sampai Sabtu, mulai jam 8 pagi sampai selesai. Oh ya, berarti setiap hari ya ada Setiap hari. dokter. Kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Nah, iyalah. Dan cuti bersama. Iya. Oke, nah baik dokter dan sobat sehat semuanya, di episode kali ini kita kan akan berbincang-bincang seperti apa yang sudah ada di flyer ya. Judulnya itu adalah sakit gigi. Apakah harus dicabut dokter? Nah, itu nanti kita akan bahas secara mendalam dan lebih lengkap lagi gitu. Nah dokter, gigi kan merupakan salah satu organ yang lumayan penting ya di badan kita gitu, ada di tubuh. Nah kemungkinan kalau kita nggak punya gigi kan kita nggak bisa mengunyah ya, kecuali bayi karena kan memang pertumbuhannya masih belum seperti orang kita dewasa. Sebenarnya dokter, apa sih pentingnya gigi bagi tubuh selain untuk mengunyah dok? Oh ya, jadi sebenarnya gigi itu kan disebutnya organ ya, karena dia punya pembuluh darah sendiri sama persarafan sendiri juga di masing-masing gigi. Yang utama mungkin yang udah lumrah kita tahu itu kan memang buat ngunyah. Terus yang kedua itu buat estetik. Jadi kalau orang nggak ada gigi kan estetiknya jelek ya, kalau senyum gitu. Terus untuk berbicara juga, jadi ada pelafalan huruf itu juga kalau misalnya kita kehilangan gigi depan terutama, itu pelafalannya nggak baik, nanti juga berbicaranya juga nggak bagus. Lalu kemudian sebenarnya ada lagi fungsi gigi itu untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jadi kalau misalnya kehilangan gigi itu nanti tulang yang ada di bawah gigi tersebut sama gusinya itu nanti dia rentan menipis dan rentan infeksi juga, karena makanan yang harusnya dilumat oleh gigi malah jatuhnya langsung ke gusi. Nah, gusi itu kan fungsinya nggak buat mengunyah ya, jadi karena dia kena tekanan pengunyahan jadi trauma, jadi gusinya itu gampang membesar, bisa sampai infeksi kayak gitu. Oh, berarti bisa menipis ya dok? Bisa. Oh gitu, kirain akan seperti itu aja gitu. Oh enggak. Oke, berarti ternyata penting banget nih gigi nih sobat sehat. Berarti harus kita jaga juga ya dokter. Oh iya dong. Jangan sampai kita kehilangan gigi belum pada waktunya. Sebenarnya kalau misalnya kehilangan gigi belum pada waktunya, ya tergantung gimana ngerawatnya sih. Itu emang harus dijaga. Kalau bisa dari mulai tumbuh sampai meninggal ya ada di situ giginya. Oh iya. Dan jaringan gigi gigi yang terlihat
oleh kita itu kan kuat sekali ya dok, dan dia nggak akan cepat luruh, bahkan sampai meninggal pun ketika ada tengkorak gitu juga masih ada giginya masih tertanam di tengkorak gitu. Nah dokter, lalu kalau untuk ciri-ciri gigi yang sehat dan tidak sehat itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau ciri-ciri gigi sehat itu kalau dari fisik giginya itu warnanya itu tidak terlalu putih. Jadi gigi yang natural itu sebenarnya warnanya kekuningan, karena ada gigi itu dibentuk oleh beberapa lapisan dan ada salah satu lapisannya itu memang warna naturalnya itu warna kuning. Nah, terus yang di luarnya itu sebenarnya dia bukan putih warnanya, tapi translucent itu transparan. Jadi memang gigi yang tidak terlalu putih itu bukan berarti tidak sehat juga, justru itu sehat. Terus yang kedua, jaringan pendukungnya terutama gusinya itu warnanya merah muda, dan kalau misalnya ada warnanya lebih tua merahnya atau hitam mungkin karena perokok gitu, ya itu berarti tanda gigi dan gusinya itu tidak sehat. Terus kemudian lidahnya basah, karena kalau lidahnya basah, rongga mulutnya basah itu baik, karena kalau basah berarti ada self cleansing oleh ludah di situ. Kalau kering itu justru nanti rentan jadi tempat pertumbuhan jamur dan infeksi bakteri dan lain-lain. Lalu kemudian tidak ada gigi yang berlubang. Berlubang itu tidak mesti yang berlubang besar, berlubang yang kecil, tapi biasanya kalau lubangnya masih kecil gitu, terlebih kalau misalnya nggak ada rasa tidak nyaman dari orang tersebut, biasanya sih orang itu akan acuh gitu, karena biasanya kalau orang itu akan notice kalau giginya itu bermasalah kalau fungsinya itu terganggu ya, tadi estetiknya, mengunyahnya gitu ya, berbicaranya, itu baru dia notice kalau ada gangguan pada giginya atau sakit gitu. Lalu kemudian giginya itu harus kokoh, nggak goyang. Jadi makanya tadi di awal saya bilang fungsinya gigi itu untuk menyangga atau melindungi jaringan di bawahnya, yaitu berarti kalau giginya goyang berarti ada kerusakan tulang di situ, tulangnya berkurang. Nah, tulangnya berkurang karena apa? Ya bisa jadi karena awalnya ada karies atau makanan yang nyelip antara gigi. Lalu tidak terdapat karang. Cuman kalau karang gigi ini dia tidak mesti menunjukkan bahwa rongga mulut itu sehat atau tidak, karena dia sangat bergantung pada ludah. Jadi ludah itu harusnya netral, pH-nya 7. Kalau misalnya ludahnya itu asam, lebih condong ke arah asam, jadi bukan asam, itu giginya rentan karies, banyak giginya yang berlubang. Kalau ludahnya itu basah, itu rentan banyak karang giginya justru. Jadi makanya untuk beberapa orang tertentu mungkin karang giginya banyak tapi nggak ada kariesnya sama sekali. Itu kemungkinan besar karena ludahnya itu bersifat basah itu tadi. Lalu kemudian mahkota gigi utuh, yaitu mungkin sama artinya kayak gigi itu nggak berlubang ya. Cuman mahkota gigi utuh di sini bisa saja mahkota gigi itu tidak utuh karena patah. Ya, karena patah. Jadi kalau gigi patah itu juga pasti menimbulkan nyeri kalau giginya masih vital seperti itu. Lalu saat mengunyah tidak ngilu atau sakit, ya intinya fungsinya masih berjalan dengan baik giginya. Kemudian leher giginya tidak kelihatan. Leher gigi tidak kelihatan itu artinya ya tadi kalau misalnya ada pengurangan tulangnya memendek, otomatis gusinya itu juga memendek karena gusi itu nempel sama tulang. Ikut turun gitu. Iya, ikut turun. Jadi nanti kalau tulang sama ginggivannya gusinya itu turun, ya leher giginya kelihatan. Kenapa leher giginya itu harus dilindungi? Karena itu area paling sensitif di gigi itu ya daerah leher gigi itu, dan dia harusnya memang tertutup oleh gusi, tidak tertutup oleh tulang, tapi tertutup oleh gusi. Nah, gigi yang tidak sehat itu ya berarti ya berkebalikan sama yang tadi itu ya, berlubang, giginya terasa sakit, ngilu, atau ada sisa akar di situ yang bisa menimbulkan infeksi gitu. Oh iya, jadi itu tadi beberapa ciri ya sobat sehat, bagaimana sih gigi yang sehat itu. Jadi jangan malu juga ya mungkin dokter kalau mungkin kan tadi disebutkan di urutan pertama bahwa gigi yang sehat itu yang agak kekuningan, justru bukan yang putih banget gitu ya. Jadi kalau sobat sehat minder
atau apa ya, nggak pede gitu dengan kondisi giginya yang ternyata nggak putih banget, itu berarti termasuk gigi yang sehat juga gitu. Jadi nggak usah takut untuk aku pengen memutihin gigi gitu ya. Karena kebanyakan pada pengen mutihin gigi gitu dok. Okay. Nah dokter, sebenarnya yang beresiko terkena sakit gigi siapa sih dok? Kalau sakit gigi itu kan tidak diturunkan, maksudnya bukan penyakit keturunan. Dan dia juga nggak ada batasan umur, jadi semua umur itu bisa terkena penyakit gigi, secara khususnya sama penyakit di rongga mulut pada umumnya. Jadinya siapa aja bisa, tergantung memang gimana merawatnya. Oh iya, berarti bukan dari keturunan ya dokter? Bukan. Oh, kalau yang itu dokter, misalkan ada kelainan yang nggak punya gigi kan ada ya dokter? Nah kalau itu termasuk kelainan gigi? Kalau jadi gigi itu sebenarnya dia ada beberapa anomali dan beberapa variasi normal. Jadi variasi normal itu contohnya yang paling gampang gigi geraham yang kita punya itu di masing-masing rahang, sebelah kanan tuh 3, sebelah kiri 3, atas 3, kanan 3. Nah biasanya gigi yang bungsu itu kan yang molar ketiga itu yang biasanya disebut gigi bungsu. Nah variasi normal itu contohnya ada yang punya geraham keempat, tambahan seperti itu, atau jumlah tonjolnya, atau ada namanya itu supernumerary. Jadi dalam satu rongga mulut itu bisa sampai 121 gigi. Wow. Jadi sampai langit-langit mulutnya itu isinya gigi semua. Waduh. Nah, itu variasi normal. Itu bukan penyakit sebenarnya. Jadi memang ada kelainan pada genetiknya, tapi bukan keturunan yang mengakibatkan akhirnya banyak tumbuh gigi di situ. Kalau misalnya variasi normal yang lain itu seperti tadi contohnya geraham yang keempat itu bisa jadi karena rahangnya besar tapi giginya kecil. Itu biasanya terjadi karena perkawinan interrasial. Jadi jadi misalnya masing-masing punya kelebihan. Misalnya orang tuanya salah satunya itu punya giginya kecil, rahang kecil. Nah, ayahnya misalnya rahang besar, gigi besar, tapi anaknya dapatnya itu giginya kecil, rahangnya besar. Nah, kayak gitu-gitu karena perkawinan interrasial. Oke. Untuk sobat sehat yang mungkin mengalami kondisi-kondisi ini bisa dikonsultasikan ya kalau misalkan mengganggu kesehatan atau mengganggu pengunyahan gitu ya dokter. Boleh. Oke. Nah, lalu kalau kita sudah mengalami sakit gigi itu dokter, penanganannya gimana dokter? Karena kan kadang kalau kita nggak pernah sakit gigi, terus tiba-tiba sakit gigi, rasanya kan nggak enak ya, karena belum pernah mengalami rasa sakit itu. Atau mungkin dulu pernah sakit gigi, terus sekarang sakit gigi, tapi kok rasanya ini lebih sakit banget timbang yang dulu. Terus rasanya kayak pengen dicabut aja gitu giginya dok. Apakah boleh langsung dicabut gitu dok? Apa gimana dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya sakit gigi itu ada yang sakitnya karena memang normal, karena gigi itu punya saraf sensoris sendiri yang bisa nerima rangsang, atau sakit itu yang tidak normal. Contohnya kalau yang sakit normal itu misalnya minum atau makan makanan yang dingin terus ngilu, tapi setelah udah digigit, selesai gigit, ngilunya hilang. Nah itu yang normal. Yang nggak normal itu kalau misalnya giginya nyeri tapi tiba-tiba, jadi nggak lagi makan, nggak lagi minum, lagi diem aja, atau bahkan lagi tidur itu terbangun karena giginya ngilu. Nah itu nggak normal. Itu harus ada tindakannya. Nah, terus kalau misalnya mengunyah terasa sakit, gigi terasa sakit, itu juga nggak normal. Kalau mengunyah terasa sakit itu berarti ada infeksi di situ. Nah kalau misalnya gigi hipersensitif, itu gigi hipersensitif itu contohnya biasanya ketemunya tuh kalau lagi sikat gigi. Nah itu awalnya karena pola menyikat giginya yang salah, dan itu benerinnya nggak gampang, karena benerin pola sikat gigi itu kan
apalagi kalau udah dewasa ya, dari kecil terbiasa kayak gitu, dan proses sampai gigi itu jadi hipersensitif itu sebenarnya juga nggak cepet, nggak kemarin polanya salah terus sekarang jadi hipersensitif, ya nggak gitu. Jadi memang kalau misalnya sakitnya dilihat dulu sakitnya seperti apa. Kalau misalnya cuman karena minum dingin, makan makanan dingin terus sakit, tapi setelah itu nggak apa-apa, ya udah. Tapi kalau misalnya ada sakit tiba-tiba atau sakitnya itu berkepanjangan, jadi minum dingin tapi sakitnya itu bisa sampai 10 menit, 15 menit gitu, itu berarti harus diperiksakan. Karena pada dasarnya kalau misalnya periksa ke dokter gigi itu sebenarnya nggak cukup kalau dengan minum obat setelah itu, pasti harus ada tindakan gitu. Dan waktu kita kecil juga biasanya disuruh kontrol berkala ya dokter? Ya. Setiap 6 bulan sekali gitu ya? Setiap 6 bulan sekali paling cepat. Nah kalau misalkan berarti kita harus melihat dulu ya dokter, sakit giginya itu karena apa. Ya. Nah lalu kalau misalkan gigi itu nggak perlu dicabut, kondisi seperti apa yang membuat gigi harus dicabut atau tidak dicabut? Jadi kalau misalnya gigi itu kan sebisa mungkin dipertahankan di situ. Karena kalau misalnya dalam kondisi yang sebenarnya dia masih bisa dirawat, tapi terus diambil, nanti kekosongan yang ada di situ tuh malah bikin gigi sebelah-sebelahnya itu jadi fungsinya berantakan, karena dia bisa jadi miring. Jadi gigi itu akan berusaha menutupi gap itu, gitu. Atau misalnya dibuatkan gigi tiruan pun itu rasanya nggak akan senyaman gigi asli. Jadi gampangnya kayak masa sih mau keluar uang buat beli barang palsu kan, maunya kan tetap yang asli aja. Tapi kalau misalnya yang harus dicabut itu kalau misalnya tinggal sisa akar. Tinggal sisa akar. Nah, tinggal sisa akar ini juga sebenarnya harus dilihat secara klinisnya ya. Jadi macam-macam sisa akar yang tersisa itu berapa panjangnya, berapa ukurannya, itu juga harus dilihat dia masih bisa dirawat atau enggak. Tapi pada dasarnya semuanya itu, kondisi gigi itu semuanya memang bisa dirawat, bisa dipertahankan. Hanya saja mungkin stepnya berbeda. Ada yang butuh pembedahan, ada yang enggak. Dan semakin rusak gigi, itu biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan gigi itu semakin besar. Iya, jadi lebih mending kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Ya, bayarnya sekian, tapi kontrolnya rutin, daripada nggak kontrol sama sekali, nggak pernah kontrol, tahu-tahu udah rusak aja gitu. Itu pasti biayanya jauh lebih mahal kalau udah lebih rusak. Jadi pokoknya kalau sering kontrol, yaitu lebih bagus, lebih dini taunya ada kerusakan atau enggak. Oke, jadi itu sobat sehat. Kalau misalkan sobat sehat nih, mungkin ada yang belum pernah sama sekali bertemu dengan dokter gigi ya. Nah ini adalah waktu yang tepat untuk melihat apakah kondisi gigi dari sobat sehat itu sehat atau enggak ya. Walaupun kita sendiri bisa merasakan dengan ciri-ciri tadi yang awal disebutkan, tapi kita juga harus bisa melihat seperti apa sih kondisi gigi kita berdasarkan orang ahlinya gitu, berdasarkan dokter giginya ya. Jadi mungkin ada gigi berlubang atau apa, tapi kita nggak ketahuan karena nggak bisa dilihat langsung gitu. Nanti dari dokter gigi sendiri itu bisa melihat seperti apa kondisi gigi kita ya dokter. Lalu dokter, kan ada ya dokter kondisi gigi yang itu tuh tidak boleh dicabut. Misalkan dia punya sakit diabetes atau apa gitu ya dok, katanya nggak boleh dicabut gitu. Kalau ada penyakit sistemik penyerta, itu memang kalau untuk pencabutan gigi itu kan masuknya kan bedah minor. Jadi di situ nanti akan ada risiko timbul perdarahan. Jadi kalau misalnya ada penyakit sistemik, contohnya diabetes mellitus itu tadi, gula darahnya itu harus terkontrol. Karena kalau misalnya tidak terkontrol, gula darahnya tinggi, itu berakibatnya nanti giginya bisa dicabut, bisa dicabut. Anestesinya bisa masuk, tapi lukanya itu nggak akan sembuh. Pendarahan terus. Lukanya nggak akan sembuh. Dan otomatis kalau misalnya lukanya nggak sembuh ya rongga mulutnya nggak bisa dipakai kan, karena dan kalau misalnya sudah tercabut baru mau
kontrol gula darahnya gitu, itu kan agak nggak mungkin kayaknya. Jadi memang sebenarnya bukan nggak boleh, tapi kalau misalnya ada penyakit penyerta itu kondisi penata laksananya itu kondisinya distabilkan dulu. Oke. Berarti memang lebih baik itu adalah perawatannya ya dokter, pencegahan dan perawatannya. Dokter, kalau misalkan kita nggak cabut gitu dan bisa dipertahankan gitu, nah itu tuh sebenarnya seperti apa sih dok, mempertahankan gigi itu supaya masih ada gitu? Jadi kalau misalnya gigi itu dari awalnya misalnya semuanya baik-baik aja nih awalnya, harusnya yang pertama itu kan preventif dulu. Ya caranya dengan menyikat gigi dan lain-lain, jaga makanan, pokoknya dibersihkan rongga mulutnya. Kalau udah sampai ketemu dokter gigi itu berarti namanya perawatannya kuratif. Jadi kuratif itu udah ada jejasnya, terus dokter giginya yang memperbaiki. Nah kalau setelah diperbaiki baru rehabilitatif. Sama aja kayak kuratif, tapi tujuannya ya menjaga agar apa yang dikerjakan sama dokter giginya itu bisa awet. Karena logikanya yang dia udah datang ke dokter gigi, buatan Allah aja bisa rusak tuh sama dia. Apalagi buatan manusia itu pasti nanti lebih bisa rusak lagi kan, tergantung gimana jaganya. Jadi sebenarnya kalau untuk perawatan itu pada intinya sebenarnya balik ke subjeknya masing-masing ya. Merawat giginya itu ya harus benar. Apalagi kalau sekarang kan cara merawat gigi itu gak usah nanya ke dokter gigi, di YouTube banyak, di sosial media juga banyak. Nah kayak gini-gini juga bisa denger kan tanpa harus datang ke dokter gigi, biaya sekian, bayar sekian, ngantri gitu kan, nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah terjadi jejas giginya berlubang gitu, misalnya katakanlah ya gigi gerahamnya berlubang, itu tujuan utamanya memang kalau menambal gigi itu melindungi jaringan saraf gigi, jaringan pulpa gigi. Jadi gigi itu intinya nyawanya itu ada di pembuluh darah sama sarafnya itu ada di dalam giginya. Kalau misalnya kecil ditambal, besar ditambal, itu tujuannya untuk melindungi jaringan pulpa itu namanya, biar nggak rusak. Tapi kalau ternyata udah sampai ke pulpanya itu, ya itu berarti si saluran akarnya itu memang harus dirawat, diambil semua. Jadi misalnya ada, biasanya kalau gigi geraham itu saluran sarafnya sama pembuluh darah itu ada 3 sampai 6 per gigi. Per gigi. Dan paling cuma sekecil-kecil jarum pentul gitu salurannya. Misalnya ada 1 atau 2 aja yang mati, itu harus dimatiin semuanya. Dia nggak bisa posisi setengah mati, itu nggak bisa. Kenapa tuh dok? Karena dia itu kan posisinya ada di dalam ya. Jadi misalnya ada 2 saluran yang mati, itu sisanya sebenarnya masih hidup. 2 saluran ini yang mati ini nanti sisa saraf sama pembuluh darahnya itu akan meluruh terus jadi seperti nanah gitu. Nah, walaupun dia dibiarin, nanti dia ini akan menginfeksi sisanya yang masih hidup juga, dan itu rasanya sakit. Jadi untuk meminimalisir supaya nggak terlalu sakit ya memang itu harus dimatikan semua. Lalu dirawat saluran akarnya, baru nanti pada akhirnya itu bisa ditambah, kalau masih bisa ditambah atau dibikinkan jaket kayak gitu. Jadi intinya selama masih ada akarnya dan masih bagus bentuknya, kita kan lihatnya dari radiograf ya, dari ronsen. Kalau misalnya kelihatannya masih bagus, masih intak, dan jaringan pendukungnya, maksudnya tulang sama gigi depannya juga masih bagus, itu masih bisa dirawat. Gitu. Berarti nggak harus selalu dicabut ya dokter kalau sakit gigi, karena kita harus melihat juga kondisi gigi yang sakit itu seperti apa gitu. Dan nggak bisa tanpa ronsen ya dok. Harus ronsen dulu. Dan di Rumah Sakit Merah Putih juga kita melayani untuk peronsenan gigi ya dokter. Jadi kalau misalkan sobat sehat mau merawat saluran akar atau tahu sakit gigi seperti apa yang sobat sehat rasakan, itu bisa dilihat secara keseluruhan dengan panoramik yang ada di RSUD Merah Putih gitu. Nah dokter, kalau untuk tujuan dari perawatan saluran akar tadi itu apa sih dok? Jadi kalau misalnya gigi itu sudah diagnosis dan harus melakukan pelaksanaan perawatan saluran akar, itu tujuannya supaya
seperti yang tadi di awal, salah satu fungsi gigi itu adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jadi kalau misalnya saat gigi itu sudah mati, jaringan saraf sama jaringan pembuluh darahnya itu sudah meluruh, dia jadi debris di dalam situ, jadi kotoran di dalam situ, dan akan timbul cairan yang kita biasa sebutnya nanah itu. Pada saat timbul nanah, yang bengkak itu bukan giginya, tapi yang bengkak justru gusinya, karena cairan itu akan terdorong ke arah gusi dan tulang. Nah, kalau misalnya seperti itu, giginya itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman jaringan sekitarnya kan yang berbahaya. Nanti warnanya jadi merah, terus bengkak, atau mungkin melentung gitu yang ada matanya kayak sariawan biasanya kalau sobat sehat tahu kayak gitu. Nah, tujuannya untuk itu. Jadi dilakukan perawatan saluran akar itu sebenarnya untuk meminimalisir meluasnya infeksi. Jadi kalau awalnya itu ada di dalam gigi tersebut, ya jangan sampai dia meluas sampai ke gusi sama tulang. Kalau bisa sebelum meluas ya gigi itu udah langsung dirawat. Jadi semakin cepat penanganannya itu semakin bagus juga prognosisnya gigi tersebut bisa bertahan. Karena kalau misalnya udah terlambat, tulangnya sudah habis, gusinya juga sudah empuk warnanya merah gitu, dan giginya udah terlalu goyang, itu juga 50-50 bisa dirawat apa enggak. Iya, karena misalnya tulangnya sudah habis itu udah masalahnya udah bukan cuma di giginya aja, kita harus nambahin tulang di situ pakai bahan sintesis. Tulang rahang gini? Iya, tulang rahang. Ya, jadi kalau bisa pada saat masalahnya masih terlokalisir di gigi itu aja, gigi itu sendiri, ya segera periksakan. Jadi gampangnya kalau misalnya seperti yang sebut di awal tadi ya, tanda-tanda ngilunya ya. Kalau misalnya ngilu nggak wajar, kayak udah sering ngilu tiba-tiba atau ngilu berkepanjangan, itu mending langsung periksa aja. Nah, itu mending langsung ditindak aja. Kalau didiemin, mungkin setelah itu nggak sakitnya tapi bukan karena sembuh, karena saraf yang ada di dalam giginya itu sudah terkena trauma terus-menerus, akhirnya dia mati. Nah, itu ada periode nggak sakitnya pada saat mati itu, karena sarafnya udah nggak bisa merespon sensor lagi. Nah, tapi dia meluruh dan dia bikin debris dan bikin nanah itu di dalam situ. Nanti kemudian hari, ya kan, karena dia dipakai terus untuk mengunyah, nah itu nanti bisa bengkak. Nah, jadi makanya periode yang paling penting itu menyadari kalau gigi itu sakitnya udah nggak bener nih, sakit terus-terusan, sakit tiba-tiba, nah itu mending langsung periksain aja. Itu sobat sehat ya, jadi jangan menahan-nahan sakit gigi gitu, karena nggak tahu nih kita selanjutnya tuh sakit gigi lagi apa enggak, atau emang itu tuh akan sembuh karena gigi yang sensitif tadi, atau karena gigi kita itu emang lagi sakit gitu. Dan itu memang harus segera ditangani ya, karena kalau enggak juga pasti mengganggu keseharian kita juga ya dokter, apalagi kalau sampai yang bikin kepala nyut-nyutan katanya gitu. Nah, lalu kalau misalkan masalahnya itu kita nggak mau perawatan nih dok, kita pengennya cabut gigi aja gitu, itu emang bermasalah dok? Enggak, jadi kalau misalnya untuk penentuan perawatan itu misalnya ada satu kasus pada gigi tertentu, dan setelah diperiksa oleh dokter gigi itu sebenarnya wajib memberikan opsi-opsi perawatan. Ya. Dan biasanya kalau untuk tindakan bedah atau pencabutan itu opsi terakhir. Tapi memang itu harus disebutkan beserta biayanya dan lain-lain. Beserta bisa itu karena itu kan sebenarnya salah satu hak pasien juga. Hak pasien juga itu kan untuk mengetahui segala macam perawatan dan mendapatkan perawatan yang sama dengan pasien yang lainnya. Jadinya diberitahu dulu opsi-opsinya A, B, C, D, terus dikasih tahu yang A itu ngapain, berapa lama, biayanya berapa, B juga, C juga, D juga, lalu dikasih tahu juga ini kelebihan kekurangannya apa dari masing-masing perawatan itu. Lalu setelah itu baru sebenarnya pasien yang menentukan, dan apabila dengan berbagai pertimbangan subjektif dari pasiennya dan pasien itu memilih untuk tidak melakukan perawatan saluran akar, padahal kalau secara klinis itu masih bisa dirawat, tapi mungkin terkendala waktu atau biaya dan lain-lain,
dan pasien itu lebih memilih untuk dilakukan pencabutan, ya itu terserah aja, nggak apa-apa. Oh iya. Cuman mungkin efek sampingnya jadi nggak punya giginya. Ya itu kan kalau efek samping tempatnya di depan ya jadi ompong gitu ya. Efek samping itu yang sebenarnya dikasih tahu di awal. Jadi pasien udah bisa mempertimbangkan. Karena kalau misalnya mempertimbangkan sendiri kan agak susah. Nah di situ posisinya pada saat menjelaskan dokter gigi hanya membantu, memberitahu opsinya ini aja, dan menjelaskan ABCD tadi itu maksudnya seperti apa, kekurangan kelebihannya, ya baru nanti diserahkan ke pasiennya langsung. Ya jadi mungkin ada sobat sehat yang udah wah kayaknya bakalan lama nih perawatannya mungkin atau bakalan mahal atau gimana, dan memilih opsi untuk pencabutan. Nah nanti sobat sehat di sini akan diberikan opsi-opsi ya. Jadi efek sampingnya seperti apa atau kekurangan dan kelebihannya untuk melakukan suatu tindakan tertentu gitu. Nah, lalu dokter kalau misalkan tadi sudah disebutkan ya kondisi gigi bagaimana yang bisa dicabut gitu. Terus kalau yang bisa dilakukan perawatan saluran akar nih yang seperti apa, Dok? Jadi kalau untuk gigi yang dilakukan perawatan saluran akar, kalau bisa atau nggak bisanya semua gigi bisa, gigi sehat pun bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ini kan yang jadi indikasi dilakukan perawatan saluran akar, yang jadi maksudnya jadi indikasi itu, ini memang penata laksanaan utamanya, perawatan utamanya harus dilakukan perawatan saluran akar, udah nggak bisa lagi ditambal biasa lagi. Itu gigi-gigi yang ngilu berkepanjangan tadi. Jadi dia udah ngilu tiba-tiba, sakit tiba-tiba, walaupun nggak ada lubang kelihatannya, itu bisa terjadi kayak gitu. Dan itu memang harus dirawat saluran akar. Jadi bukan berarti gigi yang harus dirawat saluran akar itu yang lubangnya sudah besar atau yang berlubang, nggak juga. Bahkan yang tidak terdeteksi lubangnya pun, tapi kalau misalnya ada nyeri berkepanjangan atau nyeri tiba-tiba, ya itu juga dilakukan perawatan saluran akar, gunanya untuk mengeliminasi infeksi itu tadi. Terus yang kedua, yang sensitif terhadap, kalau sensitif terhadap dingin itu yang masih itu normal, wajar. Itu normal. Tapi kalau terus-terusan gitu sakitnya, itu yang nggak normal. Kalau sensitif terhadap panas itu yang nggak normal. Jadi logikanya gini, kalau misalnya gigi terus sensitif terhadap panas, berarti di dalam gigi itu ada uap yang terstimulus oleh panas. Jadi kalau masak air diketel gitu, kan ada uapnya, uapnya kan keluar. Nah, ini nggak ada tempat keluarnya. Jadi tekanannya itu bertahan di dalam, nggak bisa keluar ke atas. Nah dia nekennya ke bawah, ke gusi itu tadi. Makanya nanah debris yang ada di dalam saluran akar itu tuh bisa sampai ke gusi sama tulang. Kalau bawah kan masih mungkin ya karena ada gravitasi. Nah kalau gigi atas itu karena dia tertekan uap itu tadi. Jadi makanya dia bisa naik ke atas. Padahal kan harusnya kan dia nggak bisa naik ke atas. Sebenarnya harusnya hanya uap itu saja yang naik ke atas. Tapi karena di situ terhalang sama debris sama cairan nanahnya itu, ya jadi dia sekalian ngikut ke atas. Nah, justru sensitif terhadap panas itu yang sebenarnya harus dioperasi. Berarti kalau dia sensitif terhadap panas, itu besar kemungkinannya satu atau dua saluran saraf di situ itu udah mati. Nah, gitu. Lalu kemudian nah itu muncul benjolan di sekitar gigi, gusi bengkak. Itu perjalanannya ya dari itu tadi, awalnya sensitif terhadap panas itu. Dan perjalanannya memang nggak 1-2 hari ya, itu mungkin butuh beberapa lama sampai tulang itu bisa berkurang, sampai akhirnya terbentuk kantong yang isinya nanah itu tadi, karena terdorong sama uap tadi. Lalu kemudian muncul benjolan warna gusi, kemudian akhirnya warna gigi berubah menjadi gelap. Jadi menjadi gelap itu nggak mendadak ya dok, pasti ada waktunya. Enggak. Jadi kalau gelap itu sebenarnya gini, tadi di awal saya sebutkan kalau gigi itu permukaan paling luarnya translucent, dia itu semi transparan gitu. Nah, dia kalau dari luar dia hanya bisa menampakkan warna yang ada di dalamnya. Dan gigi yang paling luar itu lapisannya itu yang paling kuat. Dia yang paling terakhir bisa rusak. Jadi kalau misalnya gigi bolong, benar-benar kelihatan bolong, sampai udah bolong bagian yang paling luarnya udah bolong,
itu berarti sebenarnya udah lama kejadiannya karies giginya. Berarti malah dari dalam ya? Biasanya kan dari gigi itu kan kayak ada selanya tuh di gigi geraham itu. Iya. Biasanya awalnya muncul dari sisa-sisa makanan yang nyelip di situ. Terus akhirnya langsung masuk ke area namanya dentin. Nah, area dentin itu yang jauh lebih lunak daripada email yang di atas itu. Nah, warna yang berubah itu karena dentinnya kan tadi warna kekuningan kalau sehat, ya kan? Karena dia udah mati dan isinya jadi debris semua, tidak ada asupan kalsium ke situ, karena kalsium itu kan diantarkannya oleh darah juga, karena pembuluh darahnya udah mati. Akhirnya ya dia warnanya jadi hitam, dan itu yang ditampakkan dari luar sama emal, jadinya warnanya tuh hitam keabu-abuan gitu. Terus lalu kemudian pembengkakan pada rahang ya itu tadi karena tadinya yang bengkaknya itu cuman terlokalisir di bawah gigi, di sekitar gigi, lalu kemudian bisa tulangnya sudah habis dan bolong, dan akhirnya dia bisa ke area pipi dan segala macam. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mungkin googling deh coba, kalau gigi bengkak gitu itu bisa sampai leher. Ikut bengkaknya. Jadi cairannya itu masuk ke dalam sini karena udah jebol tulangnya. Nah tadinya cuma tembus ke tulang tapi tulangnya masih intak, tapi ini tulangnya udah jebol. Jadi bisa masuk ke dalam sini, masuk ke area-area di bawah rahang, area-area di bawah rahang yang biasanya kalau udah meluas itu, terutama kalau geraham nanti rasanya tuh menelan itu sakit dan sini kayak ada benjolan. Gitu. Nah, terus rasanya kalau menelan tuh sakit kayak ada yang ganjal, nah, biasanya seperti itu. Lalu kemudian kalau menerima tekanan ya sakit, karena gigi nerima tekanan tapi di bawahnya itu ada infeksinya, jadi infeksinya itu tertekan sama giginya, dan giginya kan udah nggak ajak ya, dia agak goyang jadinya. Semakin neken ya semakin sakit, dan semakin itu kena trauma semakin meluas, karena dengan kenanya trauma itu justru dia malah bikin tekanan di dalam tulang itu makin lebar, makin lebar, makin lebar. Nah itu yang bikin cairannya, nanahnya itu sama tekanan itu bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke leher. Nah itu kalau kasusnya udah masih gitu butuh spesialis tertentu, itu spesialis bedah mulut. Nah itu Kabupaten Magelang belum punya itu spesialis bedah mulut itu, harusnya punya lah minimal satu di sini. Gitu. Oh iya, jadi sobat sehat, jadi itu tadi beberapa alasan kenapa kita harus, dan kondisi-kondisi seperti apa yang mengharuskan kita untuk perawatan saluran akar ya dokter. Jangan sampai kita jadi parah seperti itu, karena di Kabupaten Magelang belum ada dokternya ya. Sebisa mungkin berhenti di konservasi gigi aja gitu. Oke. Nah kalau untuk waktu yang tepat untuk perawatan saluran gigi itu, selain kita merasakan yang tadi, seperti apa dok? Kapan waktu yang tepat? Jadi kalau waktu yang tepat itu memang sedini mungkin, sesegera mungkin, karena keluhan-keluhan itu kan sebenarnya subjektif dari pasien ya. Jadi yang tahu kalau gigi itu sakitnya prolong tadi 10 menit, 15 menit baru hilang sakitnya, atau sakit tiba-tiba itu kan memang pasiennya. Jadi kalau bisa sih memang sedini mungkin, karena semakin dini itu jadi semakin sedikit atau bahkan tidak, atau bahkan belum ada abses atau nanah yang muncul. Jadi semakin gampang bersihinnya. Jadi kalau semakin banyak berarti nanti semakin lama bersihinnya. Karena dia itu seperti kayak misalnya gali sumur gitu, digali nanti muncul lagi airnya, gali muncul lagi air. Nah itu gitu. Yang bikin perawatannya lama. Kalau memang sudah kelewat didiemin giginya ya nanti sembuh sendiri kayak gitu. Jadi bagusnya memang sedini mungkin, secepat mungkin. Jadi sobat sehat, sesegera mungkin itu penanganan yang paling lebih cepat ya, timbang lama-lama nanti juga perawatannya akan lama gitu. Nah kalau untuk prosedurnya sendiri dok, untuk perawatan saluran akar ini seperti apa sih dok? Sebagai gambaran, mungkin sobat sehat masih takut ya. Jadi sebenarnya kalau untuk semua prosedur kedokteran gigi itu, kalau berdasarkan teorinya dan berdasarkan apa yang disebutkan di kolegium itu, semuanya itu harus dilakukan tindakan anestesi lokal. Bius. Nah, dibius. Jadi dibius gitu. Gunanya itu biar pasiennya nyaman, dokternya juga nyaman, karena
bekerjanya itu kan karena kalau misalnya tanpa anestesi terus tanpa dibius lalu giginya lagi dibersihkan dan tiba-tiba pasiennya kaget sakit, tiba-tiba ada gerakan tiba-tiba gitu kan, nanti kalau misalnya kena entah itu bur entah atau alat apa malah makin meluas kan rusaknya. Dan dokternya kan juga kaget kalau kayak gitu. Nah, dokternya kan juga nggak nyaman, kaget juga. Makanya sebenarnya awalnya tindakannya itu dibius itu. Karena setelah dibius itu pasien akan nyaman karena memang nggak terasa apa-apa. Nah, pada saat melakukan perawatan saluran akar itu kan dibur. Itu mungkin dibur udah nggak kerasa karena kalau untuk kasus yang memang sudah mati lama sarafnya itu nggak kerasa. Tapi kalau misalnya tadi ngilu berkepanjangan terus datang dan harus dilakukan perawatan saluran akar karena dia masih ada rasa ngilu, berarti itu masih ada saraf yang hidup, masih vital. Itu harus dibius dulu. Karena kalau enggak, iya itu sakit banget. Kena angin aja sakit kan. Dan kalau untuk prosedur berikutnya itu nanti dimasukin alat panjangnya itu 2 cm. Ini 2 cm. Mungkin kalau dilihat tuh serem ya, panjangnya itu kayak jarum gitu dan bergerigi gitu. Nah itu gunanya untuk bersihkan salurannya. Tapi kalau misalnya sudah dibius itu udah nggak kerasa sama sekali. Kalau yang kalau bius sudah nggak kerasa sama sekali. Terus setelah itu mungkin nanti untuk kasus tertentu yang ada absesnya atau nanahnya memang itu nggak bisa dalam 1 kali kunjungan selesai, itu nggak bisa karena perlu ada obat yang ditaruh di dalam gigi untuk perawatan antar kunjungan. Jadi untuk kunjungan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada nanahnya itu kan masalahnya udah bukan di giginya lagi. Bukan di giginya aja. Mungkin giginya bisa bersih saat itu. Tapi tulangnya yang di bawahnya itu yang tadinya ada kantung nanahnya itu kan juga harus dibersihkan juga. Nah, itu yang butuh waktu lama. Jadi makanya semakin lama itu dibiarkan, nanti jejasnya semakin besar, infeksinya makin besar, dan perawatan itu makin lama. Ketemu dokternya makin berkali-kali. Nah nanti setelah disembuhkan nanahnya, terus diapain? Jadi nanti setelah itu kan mungkin. Setelah dibersihkan, jadi sebenarnya beberapa kunjungan itu tergantung seberapa banyak debris atau nanahnya itu tadi yang perlu dibersihkan. Dan kalau misalnya sudah bersih, jadi saluran yang tadinya itu isinya pembuluh darah sama saraf itu akan diisi oleh bahan pengganti, namanya itu gutaperca. Gutaperca itu. Jadi gutaperca itu ukurannya sama kayak jarumnya yang tadi. Dan jarum yang tadi itu juga ukurannya bermacam-macam. Semakin lama giginya itu didiamkan, semakin besar infeksinya. Saluran akar yang dibersihin itu lama-lama nanti lubangnya jadi semakin besar. Jadi si filenya itu jadi semakin besar juga. Nah, gutapercanya itu yang bahan pengisinya itu nanti ukurannya itu sesuai sama file terakhir yang digunakan. Jadi bur terakhir yang digunakan, jarum terakhir yang digunakan sebesar apa, nanti terus gutapercanya diisi di situ, di masing-masing saluran akar semuanya, nggak boleh ada yang kelewat. Karena mungkin saja ada saluran yang terlewatkan, yang nggak kelihatan. Karena saking kecilnya, tapi jarang sekali kejadian kayak gitu. Jadi biasanya itu udah bersih dan diisi. Setelah itu ya ditambal langsung bisa, atau kalau misalnya sudah tidak memungkinkan, kalau misalnya tadi di awal kan ada yang dibilang mahkotanya nggak utuh, ya mungkin itu bisa dibikinkan jaket kayak gitu. Jadi intinya gimana caranya merestorasi gigi itu dari ujung akar sampai ujung mahkotanya kembali seperti semula. Biasanya kalau yang nggak bisa sekali kunjungan itu bisa sampai berapa kali kunjungan? Jadi sebenarnya kalau untuk beberapa kali kunjungannya itu tadi kan saya bilang tergantung sama besarnya jejas. Jejas itu maksudnya infeksinya di situ. Tapi sebenarnya dokter itu juga bisa memutuskan berapa kali kunjungannya, karena itu kan sama-sama menguntungkan bagi dokter sama pasiennya. Pasiennya jadi nggak sering ke rumah sakit, dokternya juga pasiennya jadi nggak numpuk karena nggak makin banyak kunjungannya. Biasanya sih
2-3 kali itu udah selesai. Oh, 2-3, paling banyak itu 4 kali ketemu. 4 kali ketemu tuh udah paling banyak deh. Soalnya kalau lebih dari itu ya 5 kali, 6 kali, mungkin ada di beberapa rumah sakit lain tuh ada sampai 8 kali. banget. Takutnya jadi saudara malah kalau sering ketemu. Kalau jadi saudara susah. Malah jadi saudara kan susah. Jadi paling enggak ya paling maksimal sih 4 kali ketemu gitu. Karena kalau misalnya itu sudah bersih, tapi tetap dibikin kunjungan lagi, entah mungkin karena buat nambah klaim atau dan lain-lain, itu malah bikin adanya muncul bakteri baru di situ. Karena kelamaan Karena kelamaan, ya. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah bersih, sudah saatnya ya langsung aja diselesaikan. Gitu. Jadi selesaikan apa yang bisa diselesaikan deh, jangan nunda-nunda. Oke. Nah, mungkin karena ada beberapa kali ketemu ya dokter, Sobat Sehat bertanya-tanya, apakah bisa dengan BPJS dok? Oh bisa, kalau perawatan saluran akar itu bisa pakai BPJS. Dan kalau misalnya ada Sobat Sehat di sini yang tanya alatnya atau bahannya, bahan tambalnya atau bahan buat isi saluran akarnya atau jarumnya itu tadi, kalau misalnya pakai BPJS itu apakah bahan yang murah atau yang apa? Berbeda gitu ya? Itu sebenarnya enggak. Kalau misalnya boleh dicek, saya udah cek, itu cari se-Kabupaten Magelang itu bahan sama bur, jarum yang paling bagus itu adanya di RSUD Merah Putih. Karena saya tahu sendiri bagaimana, mungkin di beberapa tempat yang nggak bisa saya sebutkan tempatnya, tapi di sini bahannya ya bukan kaleng-kaleng. Jadinya memang yang terbaik di antara yang terbaik. Ada beberapa pilihan dan kita ngambil dari beberapa yang terbaik. Oke, jadi Sobat Sehat nggak perlu khawatir ya, walaupun misalkan nanti membutuhkan waktu nggak cuma sekali, tapi itu bisa di cover BPJS. Dan untuk bahan dan alat-alatnya pun juga nggak yang jelek gitu ya, mungkin bahasa kasarnya gitu, tetap kita ngasih yang terbaik gitu. Nah lalu dokter, kalau untuk sakit gigi kan bisa dirasakan oleh semua usia ya. Kalau untuk perawatan saluran akar ini apakah juga sama, bisa dilakukan oleh seluruh usia atau yang sudah dewasa aja? Jadi kalau perawatan saluran akar itu semua gigi yang sudah tumbuh dan akarnya itu sudah tumbuh sempurna, mau itu gigi anak-anak atau gigi dewasa, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Cuman memang kalau untuk perawatan saluran akar pada anak kecil misalnya gitu, itu memang ada spesialisasinya sendiri. Jadi spesialis kedokteran gigi anak itu, bedanya sama spesialis konservasi gigi itu adalah sebenarnya dia bisa mengerjakan juga, cuman itu batasan umurnya. Jadi batasan umurnya itu kalau di di WHO itu kan 14 tahun, tapi kalau di Indonesia itu 17 tahun. Jadi kalau di bawah 17 tahun itu memang disarankannya ke spesialis kedokteran gigi anak. Sebenarnya bukan karena entah giginya yang berbeda atau apa, tapi sebenarnya psikis anaknya. Jadi psikis anaknya gitu. Mungkin saya ini nggak punya kelebihan, kalau misalnya ada anak kecil tuh saya nggak bisa kayak gitu. Itu bakal lama itu waktunya. Jadi memang batasannya di situ. Tapi kalau misalnya ada di bawah umur itu, misalnya umur 15 tahun, 16 tahun, tapi memang dia sudah bisa diajak berkomunikasi, diberikan pengetahuan mengenai tadi perawatan tadi A, B, C, D gitu kan. Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk perawatan saluran akar sendiri itu, ya itu tadi, mulai dari gigi yang sudah tumbuh sempurna, gigi anak-anak, gigi susu maupun gigi dewasa, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Kalau untuk perempuan, dokter, kan ada kondisi-kondisi di mana perempuan itu hamil gitu ya dok. Untuk perempuan hamil apakah bisa juga dilakukan perawatan saluran akar? Bisa, justru itu malah penting ya. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau gigi itu infeksi, akan lebih baik kalau gigi tersebut itu dilakukan perawatan saluran akar dibanding hanya sekedar meresepkan obat. Kalau meresepkan obat kan sebenarnya efeknya tuh sistemik kan kalau minum obat. Tapi kalau di anestesi lokal terus melakukan perawatan saluran akar, ya itu memang efeknya cuma di gigi itu aja. Dan
infeksinya malah tertangani langsung di situ. Jadi kalau saran saya sih memang kalau untuk tindakan non bedah ya itu kan karena tindakan non bedah itu boleh-boleh aja kalau ibu hamil. Trimester berapapun. Oh bisa. Oh ya, berarti mungkin di sini ada sobat sehat nih yang lagi hamil dan merasakan sakit gigi, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Jadi nanti bisa ketahuan apa prosedur yang harus dilakukan. Apakah ini bisa di tahan dulu sampai lahiran mungkin ya, atau bisa langsung ditangani saat itu juga gitu. Nah lalu dokter, kalau misalkan sudah kita melakukan perawatan saluran akar, apa yang harus dilakukan oleh pasien setelah itu? Jadi gini, kalau perawatan saluran akar itu begitu sudah selesai sebenarnya ada periode kontrol. Jadi periode kontrol itu bisa pasien itu kontrol ke rumah sakit atau cuman sekedar dokternya memberitahu nanti ada efek samping bla 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 kayak gitu. Jadi perawatan saluran akar itu dikatakan gagal apabila setelah perawatan saluran akar dalam 24 jam pertama itu langsung ada nyeri hebat. Nyeri hebat itu biasanya sampai kepala nyut-nyutan gitu. Rasanya tuh sama kayak giginya awal-awal sakit gitu, biasanya kayak gitu. Itu perawatan saluran akar yang gagal. Nah, perawatan saluran itu bisa diulang kalau gagal perawatan saluran akar itu. Biasanya kalau perawatan saluran akar itu yang gagal tuh karena bahan pengisinya itu masuknya terlalu jauh, jadi di ujung akarnya terus dia jebol sampai ke bawah. Nah bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya kalau mengerjakannya dengan SOP yang tepat, alat yang tepat, bahan yang bagus juga, insya Allah sih kemungkinan kayak gitu kecil ya. Tetap ada kemungkinan kayak gitu tapi kecil karena itu kan juga termasuk gimana operatornya ngerjainnya kan sesuai SOP atau enggak. Lalu setelah perawatan saluran akar itu sebenarnya gigi itu kan kayak dihidupkan lagi, kayak dapat second chance itulah, kesempatan kedua. Jadinya perawatannya sebenarnya sama aja. Kayak gigi waktu belum sakit. Jadi disikat seperti biasa, dan kalau saran saya sih yang paling manjur itu sebenarnya sehabis sarapan pagi itu kan gosok gigi, terus sama malam sebelum tidur. Nah siang itu orang Indonesia itu paling 1% yang sikat gigi habis makan ya, biasanya kita nggak pernah kan. Nah pada saat siang ataupun pada saat setiap habis makan apapun itu kumur air putih, itu bantu banget. Nggak usah kumur pakai mouthwash kayak beberapa merek itu yang warna-warni itu. Kumur air putih aja, nggak usah anget, nggak usah dingin, yang biasa aja. Kumur air putih itu bantu banget ngilangin debris-debris sisa makanan, terutama yang ada di sela-sela gigi itu kan yang sulit ya. Kalau misalnya memang masih belum keluar juga, jangan pakai tusuk gigi. Pakainya itu dental floss atau benang gigi, itu di mana-mana udah dijual di apa tuh yang biru-biru itu dijual ya kan, di apotek juga dijual. Jadi dan kalau nggak ngerti cara pakainya nggak usah ke dokter juga, itu di YouTube juga semua banyak udah pada tahu. Jadi nanti tinggal pakai itu udah, nanti semuanya sehat. Berarti ada bocorannya ya ternyata sobat sehat. Selain kita harus gosok gigi juga, kalau misalkan kita siang-siang kan mungkin bekerja atau sekolah kan nggak mungkin bawa sikat gigi juga ya. Dan nggak efektif juga untuk kita gosok gigi setiap waktu gitu di siang hari. Jadi lebih baik untuk kumur-kumur setelah makan ya dokter. Nah itu bisa membantu banget untuk mengurangi sakit gigi atau gigi yang berlubang gitu. Oke, beberapa ini sudah ada pertanyaan ya dokter yang udah muncul di Instagram kita. Untuk pertanyaan pertama nih dokter dari @viracun. Apakah ada vitamin dokter untuk menguatkan gigi? Kalau vitamin untuk menguatkan gigi itu sejauh ini nggak ada, karena efek pada karies gigi itu efek satu arah, jadi dia nggak bisa kembali lagi. Kembali, jadi misalnya tadinya giginya bolong terus pakai vitamin itu terus jadi
bagus lagi, pakai vitamin tertentu misalnya gitu, terus jadi bagus lagi, itu nggak bisa. Karena gigi itu kalau misalnya dia bolong, berarti kan dia sudah kehilangan kandungan organik sama kalsiumnya, dan itu kalau misal sama aja jatuhnya kayak tulang patah terus didiemin, nggak akan nyambung sendiri juga. Iya. Nggak akan nyambung sendiri. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau vitaminnya sih nggak ada. Sebenarnya kalau misalnya Sobat Sehat tahu tuh ada fluoride topikal gitu. Oh iya, yang dioles gitu. Tapi itu pun sebenarnya jatuhnya bukan vitamin. Kalau vitamin itu kan bisa dikonsumsi setiap hari ya. Kalau fluoride itu tuh sebenarnya dioleskannya itu pada pasien-pasien tertentu yang memang kekurangan fluoride. Ya. Karena fluoride yang berlebih itu juga malah bikin gigi lunak. Gitu. Jadi kandungan yang bikin gigi kita keras itu kan kalsium sama fosfor ya. Nah sebenarnya kalau terlalu banyak fluoride itu dia malah lunak. Di air yang kita minum atau kita kumur-kumur pakai air pada saat sikat gigi di rumah gitu, itu udah ada fluoride-nya. Sekian, air itu ada sekian ppm. Gitu. Dan biasanya mungkin bisa nanya ke puskesmas daerah setempat ya, itu udah ada tindakan untuk penetesan fluoride belum di sumber airnya. Biasanya ada kayak gitu. Jadi memang nggak boleh terlalu banyak, dan itu fluoride yang di topikal yang dioles itu tuh memang jatuhnya bukan vitamin sih, itu memang harus sesuai indikasi penggunaannya. Nah. Kalau yang belum ada sakit dok, yang masih anak-anak gitu kan, biasanya belum ada sakit-sakit, itu ada vitamin yang bisa dikonsumsi dok? Sebenarnya enggak sih. Kalau anak-anak itu malah makin simpel. Anak-anak itu biasanya cuma bersihin pakai kasa. Jadi ada alasan kenapa anak-anak itu giginya berjarak, nggak rapat-rapat kayak orang dewasa. Yang pertama karena mereka nggak bisa sikat gigi sendiri. Mereka nggak bisa dikasih tahu caranya sikat gigi gimana. Mereka pun kalau bisa dikasih tahu, mereka nggak akan ngerti caranya sikat gigi sama bersihin gigi gimana. Jadi gigi itu renggang-renggang supaya apa? Supaya saat mereka minum atau saat mengunyah, itu sisa makanan yang nyelip di antara gigi itu bisa keluar sendiri pada saat kumur. Jadi mereka nggak perlu itu. Jadi biasanya kalau misalnya ada anak-anak itu bersihnya kan pakai kasa ya. Pakai kasa itu ya cuma bagian depan sama dalamnya aja. Yang salah-salahnya itu hampir nggak perlu, karena memang sulit juga kali kalau pakai kasa dokter. Sulit, dan dia udah ada, dia tuh diatur berjarak kayak gitu tuh biar memang keluar sendiri sisa makanannya kalau anak-anak kayak gitu. Oke. Jadi ternyata nggak ada vitamin khusus ya, kecuali kalau misalkan kalsium, fosfor itu kan mungkin memang rutin dikonsumsi ya, karena makanan kita sehari-hari juga wajib ada mineral itu gitu. Nah kemudian ada pertanyaan kedua dokter dari @yudadu. Perawatan saluran akar bisa di cover BPJS enggak? Oh ya, tadi sudah terjawab ya dokter. Bisa. Saya tunggu kamu di sini. Lalu yang ketiga dari @momlife. Perawatan gigi untuk anak kecil bagaimana? Mungkin per usia dok. Kalau belum punya gigi gimana? Kalau belum punya gigi kan nggak ada yang dirawat ya, nggak ada giginya kan. Kasa gitu. Nah, kalau misalnya udah ada mulai tumbuh gigi ya itu pakai kasa itu tadi. Air biasa boleh, air hangat boleh, atau dibersihin aja. Terutama kalau sebelum tidur. Itu terus kalau untuk yang masih bayi itu yang perlu perhatian khusus itu kalau dia ngedot. Kalau anak itu terbiasa pakai dot pada saat tidur ngedot itu biasanya ada penumpukan antara bibir sama gigi depan. Nah itu yang bikin gigis tuh. Nah itu yang bikin gigis tuh. Jadi itu dibersihkan tuh sisa-sisa susu yang nempel, entah itu ngedotnya susunya ASI atau sufor, itu sama aja, sisa-sisanya itu harus dibersihkan. Itu yang utama tuh di gigi depan, ya antara bibir sama gigi itu. Makanya sering lihat anak kecil gigisan gigi depannya, yaitu kemungkinan karena ada sisa yang nempel itu. Kan kalau zaman dulu sih saya sering dengarnya banyak yang ngedot, itu sampai pagi aja dot gitu di situ. Ya kan? Entah itu anaknya kalau dotnya diambil nangis atau gimana, tapi ya tetap aja nggak bisa, itu harus dibersihkan. Lalu kalau untuk
anak umur di bawah 4 sampai 5 tahun di bawah itu dia belum mengerti bagian-bagian mana yang harus disikat. Mereka cuma ngerti, oh pasta gigi ini rasanya manis, enak, aku mau sikat gigi. Tapi mereka nggak ngerti bagian-bagian mana. Jadi itu masih perlu pendampingan orang tua. Entah itu dia cuma suruh mangap terus disikatin atau tangannya yang digerakin, tapi jangan dilepas sendiri. Biasanya setelah 5 tahun itu baru ngerti dia. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi kalau di bawah itu jangan dilepas sendiri karena bisa jadi dia ngambil odol terlalu banyak atau apa, terus ditambah cara menyikat giginya nggak benar, ada area-area tertentu yang harusnya tersikat tapi enggak, akhirnya malah bikin karies. Nah itu ya Mom Life. Jadi dan sobat sehat semuanya yang mungkin memiliki anak kecil, jadi pendampingan untuk gosok gigi anak-anak itu memang perlu karena mungkin anak-anak juga masih belum paham sikat gigi yang benar itu yang seperti apa, dan penggunaan pasta gigi ya dok, itu nggak perlu yang sampai memenuhi sikatnya itu ya, cuman berapa? Sebiji jagung kecil aja, jadi hemat juga gitu. Nah terus ada lagi pertanyaan dari @123, gimana bacanya? 123 gitu. Ya, kapan bisa dilakukan perawatan gigi untuk ibu hamil yang sudah akan melahirkan? Apa obat yang bisa dikonsumsi untuk meredakan sakit gigi? Nah ini tadi udah. Berarti ini mungkin giginya sakit gitu ya. Sebenarnya ini itu kalau untuk obat pereda nyeri yang berarti kan trimester 3 ya? Oh iya, akan melahirkan. Sejauh yang saya tahu ini bisa di cross check juga ke dokter spesialis obstin. Sejauh yang saya tahu obat yang bisa masuk itu cuma ibuprofen. Dosis paling rendah. Berapa miligram? 400 ya ibuprofen. Nah, itu cuman itu. Dan kalau misalnya memang terpaksanya itu belum bisa reda juga, berarti memang ditunggu sampai sebenarnya jaraknya nih sudah akan melahirkannya nih agak rancu nih. Ini dia tinggal sisa berapa hari kah? Atau besok mau melahirkan atau masih 2 bulan lagi? Kalau misalnya baru awal trimester 3 itu bisa dilakukan tindakan di anestesi lokal di sekitar gigi itu, terus habis itu sarafnya itu diambil, itu akan minim perdarahannya dan nggak apa-apa. Dan nggak apa. Tapi kalau memang sudah mepet banget dan tergantung kondisi ibu hamilnya, kadang kan ada ibu hamil yang udah susah gerak kemana-mana, iya kan, udah susah gerak kemana-mana dan posisinya di kursi gigi itu kan memaksa untuk tiduran ya, dan itu kan nggak nyaman kalau untuk ibu hamil tiduran kayak gini. Dan itu juga salah satu pertimbangan juga sebenarnya dari subjek pasiennya ini, luas geraknya itu masih bisa apa enggak. Kalau memang nggak bisa ya ditunggu setelah melahirkan. Kalau ditunggu setelah melahirkan berapa lama tuh dok jaraknya dari hari lahir? Nah, sebenarnya ya sama kayak jawaban sebelumnya. Jadi tergantung subjeknya, dia udah bisa. Udah nyaman atau belum gitu ya. Karena kan kalau dokter gigi itu kan nggak ada perawatan home care kan, nggak ada rawat rumah, jadi dia harus datang alatnya ke juga nggak bisa dibawa-bawa. Oke, gitu ya dok. Tadi bisa melakukan perawatan, tapi dilihat juga waktu mau melahirkannya itu berapa lama jaraknya. Kalau misalkan masih bisa diatur-atur untuk datang ke rumah sakit untuk perawatan gitu dan nyaman badannya bisa dibawa-bawa, silahkan dicoba dulu untuk konsultasi ya. Siapa tahu bisa dilakukan pada saat itu. Dan kita juga ada dokter spesialis obstin ya dokter, kalau misalkan mau sekalian konsul ke obstin apakah bisa dilakukan atau tidak gitu. Nah, nanti bisa sekalian gitu di hari yang sama. Kemudian ada lagi dari @pitaloka Avienta. Dokter, gigi berlubang baiknya dicabut atau ditambal, Dok? Ini tadi yang kita bahas selama podcast. Ya, maunya gimana? Maunya dicabut atau ditambal? Jadi kalau misalnya itu sebenarnya baiknya dicabut atau ditambal itu kan harus lihat secara klinisnya. Jadi masih bisa nggak ini dirawat. Jadi memang harus ada screening tertentu. Jadi harus diperiksa dulu secara klinis, terus harus
Dilihat radiografnya, pakai pemeriksaan penunjang itu kira-kira masih bisa ditambal atau dicabut, tapi baiknya yang diutamakan bisa ditambal dulu gitu. Jadi maksudnya sebisa mungkin dirawat dulu. Dirawat dulu gitu ya. Kemudian ada lagi nih dokter dari @rahayutri_99. Bagaimana cara mencegah gigi yang supaya tidak berlubang kali ya? Supaya tidak berlubang dan tidak sakit, dokter. Oh, sikatan Bu. Iya itu. Jadi ya dibersihin karena seharusnya kalau misalnya mencegah gigi berlubang dan sakit dari dulu itu ya cuman dibersihkan, nggak ada yang lain. Jadi dari saya sih itu aja. Sisanya ya ibu coba tanya sama diri ibu sendiri. Ya bener belum bersihkannya. Mungkin waktunya yang salah ya. Jadi kalau pagi itu ya habis sarapan. Kalau pagi jangan mandi dulu, sikat gigi dulu baru sarapan, itu kebalik. Iya, kayak lagu ya dok. Apa tuh? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok itu gigi. salah. Nah terus kalau malam itu ya sebelum tidur. Sama kalau siang itu tadi ya sering kumur-kumur itu. Jadi mungkin nanti Bu Rahayutri 99 mungkin nanti bisa dicoba ya Bu ya. Oke gitu. Jadi sobat sehat secara menyeluruh nih. Jadi mungkin ada yang sikat giginya masih kayak lagu, diperbaiki ya. Jadi sikat giginya itu setelah sarapan dan sebelum tidur gitu. Ya, seperti itu. Kemudian dari @ska_toti, dokter, apakah benar penggunaan pasta gigi berbahan fluoride dalam jangka panjang malah mengakibatkan karies? Dalam kata lain, fluoride itu tidak bagus gitu ya dok? Ya, jadi sebenarnya ada yang salah kalau misalnya bilang kalau pasta gigi itu makin berbusa makin bersih itu salah. Karena kalau pasta gigi makin berbusa itu berarti makin banyak bahan deterjen di dalam pasta gigi tersebut, dan bahan deterjen itu tuh dia abrasif tuh, jadi dia bersifat mengikis. Pasta giginya udah abrasif ditambah sama disikat, itu gigi nggak cuman bersih ya, terkikis. Dia itu yang bikin leher gigi sering kebuka. Nah, dan fluoride itu kenapa kalau dalam jangka panjang malah mengakibatkan karies? Jadi fluoride itu memang ya kayak tadi, kalau berlebih itu memang nggak bagus, dia bikin itu giginya jadi lunak. Fluoride sendiri itu bagus. Jadi fluoride itu sama aja seperti obat. Jadi dia tuh kan ada dosisnya sendiri. Jadi suatu obat paracetamol itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk tergantung dosisnya. Kalau dosisnya tepat ya baik untuk sesuai indikasi. Tapi kalau misalnya dosisnya berlebih ya nggak bagus juga. Sama aja kayak makan kan juga kayak gitu, berlebih juga nggak bagus. Jadi sebenarnya tergantung dosisnya aja. Jadi kalau misalnya, dan pasta gigi berfluoride itu, fluoride-nya itu sebenarnya nggak seberapa di dalam pasta gigi itu. Mungkin nanti bisa dicek dibandingin kadar fluoride yang seharusnya yang gigi kita punya sama yang ada di pasta gigi. Itu kan sebenarnya ya saya kurang tahu juga ya. Mungkin itu juga marketing juga kan dari pasta giginya. Tapi yang jelas memang fluoride itu, jadi saya menjawab ini kalau fluoride itu bagus, tapi kalau berlebih ya tidak bagus. Dan mungkin juga kalau ada di pasta gigi sudah sesuai takaran gitu ya dok? Ya. Ada yang enggak, kalau misalkan mungkin enggak sesuai takaran mungkin enggak ada izin edarnya gitu. Ya, iya. Jadi semua yang berlebihan itu memang tidak baik. Ya, jadi sesuaikan dengan takarnya itu tadi. Pengambilan pasta juga cuman 1 biji jagung gitu, jangan banyak-banyak. Oke. Kemudian ada lagi dokter dari @dilan, MC Farlane, gimana ya bacanya, gigi yang krowong apa harus dicabut dok? Itu tadi sama seperti Pitaloka. Oh iya, krowong ya. Krowong berlubang. Ya, itu. Mungkin kalau krowong udah gede kali ya dok, berlubang. Ya mungkin kalau udah berlubang besar gitu ya, balik lagi memang harus dicek klinisnya sih, dicek klinisnya. Sebisa mungkin itu ya dirawat, dipertahankan gigi. Tapi ya itu balik lagi nanti pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan lain-lain kan memang kita harus lihat dulu secara keseluruhan ya, sama kayak pertanyaan yang pertama tadi itu. Jadi harus di ronsen juga dan segala macam. Jadi nanti mungkin langsung aja ke sini nanti periksa dulu ya. Ya.
Oke, kemudian ada lagi dokter banyak nih. Apa Dari tuh? @fajar Triyatno. Jangan dikorek-korek ya, Dok. Oh, itu mungkin pakai apa tadi? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Nah, iya Nggak boleh. jangan ya, pakai dental floss saja tuh. Pakai dental floss. Ya memang sebenarnya kalau pakai tusuk gigi itu juga dia melukai gusi juga kan, kadang yang sering bilang kalau kadang gusinya berdarah, ya bisa jadi awalnya karena sering pakai tusuk gigi itu juga bisa. Oke, berarti tusuk gigi itu sebenarnya juga kurang bagus ya kalau sering digunakan. Apalagi kalau misalkan giginya berlubang kan mungkin jadi sisa-sisa makanan tuh ada nyelip-nyelip gitu kan, Dok. Jadi kan sering kepake. Kalau misalkan pakai tusuk gigi itu jadi tambah gede gitu lubangnya. Iya benar, masalahnya. Lebih berbahaya gitu ya. Oke, terus dari hamba Allah. Dokter, apakah ada pemutihan gigi di RSUD MP? Ada, bisa, tapi memang karena itu tidak di-cover sama BPJS dan kita itu nggak menyiapkan bahannya, karena bahannya itu terlalu cepat expire-nya, dan itu sangat mahal. Jadi by appointment. Jadi kalau memang mau, dan itu kan berarti jatuhnya pasien umum ya. Jadi bikin perjanjian dulu, nanti baru disiapkan. Karena takutnya kalau stok gitu nanti dia keburu expire gitu. Kan nggak mau dong pakai bahan expire kan, maunya kan yang oke. Jadi sebenarnya bisa, tarifnya ada, itu nanti mungkin kalau untuk tarif bisa tanya langsung aja ya ke CS di sini ya, customer service di sini. Tapi itu harus by appointment. Oke, berarti Sobat Sehat yang ingin melaksanakan prosedur pemutihan gigi di RSUD MP bisa dilayani, tapi untuk pelayanannya konsultasi dulu ya, setidaknya. Atau bisa nggak sih sebenarnya gigi itu langsung ditindakan itu? Mungkin ada yang berlubang gitu, bisa diputihin, Dok? Oh, memang kalau misalnya kalau untuk pemutihan gigi itu area yang diputihkan itu kan biasanya dari gigi taring atas nih, kanan ke kiri, sama taring bawah kanan ke kiri. Jadi jadi dia disuruh senyum dulu, nanti dilihat senyumnya sampai mana, nah itu gigi itu yang diputihin, yang selebar senyumnya. Nah kalau di antara gigi-gigi yang harus diputihin harus ada yang ditambal, itu sebenarnya ditambalnya nanti dulu, tapi dibersihkan karangnya dulu memang harus, karena kalau misalnya ditambal warnanya ini, begitu nanti diputihin nanti tambalnya warnanya beda, jadi harus diputihin dulu, setelah putih baru setelah perawatan pemutihan gigi baru ditambal biar warnanya ngikutin gigi yang udah putih. Gitu. Tapi harus dibersihkan karangnya dulu memang. Nah itu tadi ya, jadi informasi lebih lanjut untuk Sobat Sehat yang mau pemutihan gigi harus dilihat juga dulu kondisi giginya seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti ternyata ada yang berlubang, ditambal dulu, nanti diputihin warnanya beda gitu kan, jadi kayak ada tatonya gitu di gigi. Ada lagi nih dokter terakhir ya mungkin ya, dari @lisarahm. Untuk pencabutan gigi bungsu apakah bisa di cover BPJS, Dok? Bisa, tapi ke spesialis bedah mulut. Oh ya. Mohon maaf, di Merah Putih belum. Di kabupaten belum ada. Nggak cuma Merah Putih. Jadi mungkin nanti ini ya kalau mau gini mungkin bisa usul ya ke rumah sakit buat cari spesialis bedah mulut karena emang itu penting juga kan buat masyarakat di sini ya. Itu jadi jawabannya ya bisa, tapi memang harus ke spesialis bedah mulut, bisa di cover BPJS. Oh ya, karena di dalam gitu ya, Dok? Itu kan pembedahan soalnya. Oh ya, sama betul-betul. Dari @lisa berarti di kabupaten belum bisa karena harus dengan spesialis bedah mulut gitu. Kalau misalkan itu anak-anak, Dok, apa juga harus ke bedah mulut atau bisa di klinik anak? Anak-anak tuh umurnya berapa nih contohnya? Misal di bawah 12 tahun. Itu belum semuanya gigi bungsunya belum tumbuh ya? Itu. Oh iya. Belum ada. Oke. Nah, untuk Sobat Sehat nih yang mau periksa atau konsultasi dengan Dokter Beta di Merah Putih, Dokter Beta praktek hari apa nih, Dok? Ya, Senin sampai Sabtu. Pendaftarannya itu mulai jam 7 sampai jam 11. Itu kalau Senin sampai Kamis, tapi kalau hari Jumat itu pendaftarannya cuma sampai jam 10. Kalau hari Sabtu pendaftarannya sampai 10.30. Terus
itu batas jam pendaftarannya, tapi kalau batas pelayanannya ya seselesainya pasien yang sudah terdaftar itu dilayani semua. Ya, untuk sobat sehat jangan takut, jangan resah. Kalau ada sakit gigi silahkan dikonsultasikan, bisa banget di klinik gigi atau klinik konservasi gigi di RSUD Merah Putih bersama dengan Dokter Beta. Oke, silahkan sobat sehat yang ingin memeriksakan gigi atau penyakit lainnya, mungkin merasakan keluhan yang lain, bisa banget untuk ke RSUD Merah Putih dengan mendaftarkan diri secara langsung melalui loket pendaftaran, atau bisa online juga pendaftarannya melalui Klik MP dengan website s.id/rsudmp ya. Kemudian pendaftaran online juga bisa dilakukan H-7 sampai H-1 periksa. Kemudian pasien juga datang di hari periksa 30 menit sebelum waktu yang sudah dipilih di pendaftaran online tadi. Jadi menunjukkan bukti reservasinya di lobi atau di loket 1 pendaftaran Rawat Jalan di lantai 2 RSUD Merah Putih yang gedung lama. Kemudian untuk informasi yang lebih lanjut, sobat sehat juga bisa tanya-tanya atau menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih dengan WhatsApp nomornya 0811 2586 000. Sekali lagi 0811 2586 000. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rsud Merah Putih ya, untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru dari Rumah Sakit Merah Putih. Oke, sebelum kita tutup nih dokter podcast kali ini, apa yang ingin disampaikan Dokter Beta kepada sobat sehat semuanya tentang kesehatan gigi? Jadi kalau untuk kesehatan gigi itu pentingnya kontrol setiap 6 bulan sekali. Jadi upayakan tindakan preventif dulu, karena kalau udah sampai ketemu dokter gigi terus ditambal itu prosesnya kuratif, itu berarti udah bukan tindakan pencegahan lagi. Jadi kalau mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi lebih baik kontrol, deteksi secara dini adanya infeksi atau lubang atau sakit yang ada di gigi sobat sehat, biar bisa segera tertangani dan kasusnya nggak semakin berlarut-larut. Jadi kalau semakin berlarut-larut, semakin panjang perawatannya, mungkin semakin mahal biayanya, dan jangan-jangan nanti malah bisa nggak tertangani dengan baik dan malah jadi meluas infeksinya. Udah luar biasa sekali Dokter Beta. Ya, terima kasih. Sobat sehat, nah kita sudah sampai di penghujung acara ya untuk hari ini, podcast yang ke episode 12 sekaligus yang pertama di tahun 2024. Nah, terima kasih ya Dokter Beta atas informasinya sangat luar biasa dan menarik, dan semoga sobat sehat juga bisa mengambil informasi dan bisa menyebarluaskan juga ya ke betul. keluarga atau sobat-sobat sehat lainnya. Oke, terima kasih sobat sehat sudah menyimak musik episode 12 kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.